Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai Sobat Medi, selamat malam dan selamat datang di mini workshop MedSense in collaboration with Perbani dengan judul Sigap Tangani Trauma Ginjal pada Anak bersama narasumber kita yang luar biasa yaitu Dr. Erjan Fikri, Magister Kedokteran Surgery, Spesialis Bedah, spesialis bedah anak, subspesialis urogenital anak, konsultan, seorang pediatric surgeon, urogenital consultant, dan juga staff of pediatric surgery division, Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Dan bersama saya, Dr. Yocha Bangun, sebagai moderator yang akan memandu acara kita malam hari ini. Terima kasih banyak kepada seluruh dokter, teman sejawat, sobat medi di seluruh Indonesia, karena pada malam hari ini memilih untuk bergabung bersama MedSense dan Perbani untuk belajar bersama dan terus mengupdate ilmu kedokterannya. Nah, yang ingin mengenal lebih dekat tentang apa itu bedah anak, tentang kasus-kasusnya, atau tentang penyakit-penyakit dan info upcoming event, yuk segera kita buka Instagram kita, dan ketik @perbani_indo. Nah, di sini banyak sekali ya edukasi-edukasi yang dapat dibaca nih oleh sobat medis semua, baik dari kalangan medis ataupun non medis nih, yang membuat makin menyenangkan karena di sini juga ada namanya komik Dokter Bani. Di sini eh, yang awam-awam juga bisa baca dan bahkan kita-kita yang medis pun bisa menambah ilmu pengetahuan kita tentang bedah anak di Instagram Perbani_Indo. Nah, buat teman-teman yang merupakan calon-calon bedah anak ke depan gitu ya, dan suka sekali dengan kasus-kasus bedah anak, akan ada event terbaru yang sangat-sangat luar biasa seru yang akan dilakukan di bulan Oktober, yaitu the 31st Perbani Annual Meeting Bedah Anak untuk Indonesia, mempererat kolaborasi dengan para stakeholder demi anak Indonesia sehat untuk Indonesia Emas 2045. Nah, ini akan dilakukan tanggal 25 sampai 27 Oktober 2024. Di save ya date-nya. Kalau bisa yang sudah jaga minta request cuti dulu nih tanggal 25 sampai 27 Oktober. Bertempat di Hotel Mason Pine, Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Jawa Barat. Nah, acara ini akan bertepatan nih dengan akan diadakannya deklarasi Hari Bedah Anak Nasional tanggal 27 Oktober 2024. Wah, ini hari bersejarah untuk bedah anak di Indonesia, jadi yuk mari kita ikut. Dan di sini seru sekali ya, acaranya ada dari beberapa rangkaian. Yang pertama ada simposium yang sudah ber-SKP Kemenkes. Lalu ada pameran kesehatan, ada kompetisi olahraga dan cerdas cermat antar prodi, ada juga baperan nih atau fun run ya. Jadi bukan cuma fun run yang terbaru-terbaru aja, tapi dari Perbani juga mengadakan fun run juga, bisa daftar aja. Ada juga Ladies Kids and Program, dan ditutup dengan deklarasi Hari Bedah Anak Nasional. Nah, bagi teman-teman semua, mungkin dokter-dokter sekalian yang punya nih ya, keinginan untuk maju case report atau maju jurnal gitu ya, boleh banget. Di sini akan ada pengumpulan abstrak tanggal 18 Mei sampai 31 Juli. Wah, sebentar lagi nih ya deadline-nya. Jadi yuk buat teman-teman semua untuk submit aja abstraknya di Perbani Annual Meeting. Segera daftar di www.perbani.or.id/pam strip 2024 slash. Oke, seru sekali ya acara ini, jadi jangan sampai kelewatan ya. Oke, nah kita juga punya upcoming event dari MedSense ya yang tak kalah seru dan ini sangat-sangat related nih untuk para dokter umum, yaitu MedSense Mini Workshop penggunaan analgetik rasional dalam praktek sehari-hari. Nah, ini bersama Dr. Ahmad Harun Mushin, spesialis neuro, subspesialis neuro-onkologi konsultan, diploma of pain. Wah, ini sudah pasti ahli di bidangnya ya. Akan dilaksanakan hari Sabtu 27 Juli pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Nah, siapa nih di sini yang sudah jaga mungkinnya di puskesmas, klinik, atau rumah sakit yang kalau apa-apa sakitnya itu kasihnya satu jenis analgetik aja. Aduh, sayang banget.
kita harus tahu ya sebagai dokter yang baik bahwa nyeri ini banyak, ada nyeri visceral, ada nyeri somatik, dan pasti obatnya pun berbeda. Nah, untuk memberikan terapi yang tepat, yuk kita sama-sama belajar di sini. Dan untuk para pengguna aplikasi Medsense akan ada harga khusus nih, diskon 50%. Jadi, yuk segera daftar di aplikasi aja. Nah, buat menemani Sobat Medi, Medsense tuh punya namanya aplikasi. Jadi, Sobat Medi, dokter-dokter sekalian boleh buka di App Store ataupun di Play Store-nya. Dan ketik aja Medsense, nanti boleh nikmati semua fitur Medsense ya. Mulai update video rekaman webinar atau kelas-kelas mini workshop, info upcoming event, bahkan bisa daftar di situ dengan harga yang terjangkau, reels-reels edukasi Medsense, bahkan sampai ke Medi Notes nih. Jadi Sobat Medi bisa terus mengupdate ilmunya dimanapun dan kapanpun dengan mudah. Nah, bagi Sobat Medi semua yang pengen punya akses rekaman, yang kelas berbayar nih bisa banget dapat aksesnya di aplikasi Medsense tanpa perlu jadi member. Jadi cukup login aja bisa dapat. Tapi buat Sobat Medi yang sudah jadi member, itu akan ada benefit lain. Contohnya bisa dapat rekaman free class. Sobat Medi pasti nggak asing ya dengan acara-acara kolaborasi dengan banyak perhimpunan Medsense itu gratis nih. Nah, teman-teman yang sudah jadi member itu bisa akses nih. Lalu ada lowongan magang dan juga lowongan kerja serta Medsense Podcast. Nah, dari segi keilmuan dan teori kita sudah diperlengkapi dengan aplikasi Medsense. Namun pasti kita butuh alat-alat untuk praktik kita ya dari klinis. Nah, kita punya yang namanya Medsense Store. Nah, khusus untuk hari ini akan ada special bundle Terumo Medisafe Fit. Ini untuk blood glucose test tip nih, hanya ada di Medsense Store Jakarta. Ini available di Tokopedia dan juga di Shopee-nya, jadi boleh langsung ketik aja Medsense Store Jakarta. Ini jauh lebih terjangkau dan terbatas. Dan buat for your information, kita juga ada TikTok-nya nih, dan kita suka jualan juga di live TikTok-nya, jadi boleh dipantengin aja di live TikTok Medsense. Luar biasa, pasti sudah tidak sabar ya untuk belajar bersama Dr. Erja, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan bersama-sama sebelum kita mulai. Yang pertama, selama acara berlangsung, dokter-dokter sekalian dihimbau untuk mute mic-nya, dan pastikan pay attention. Nanti apabila ada pertanyaan, boleh langsung dimasukkan saja ke slido.com. Boleh masuk ke websitenya, atau boleh langsung saja di scan QR code yang muncul di layar kaca dokter-dokter sekalian, dan masukkan kodenya yaitu di 888-887. Nanti silakan klik Ask the Speaker dan sertakan format nama underscore asal institusi atau rumah sakit. Nah, kayaknya asing ya kalau nggak denger ini. Tiada hari tanpa giveaway di Medsense. Nah, ini akan dibagikan 3 full tiket Medsense mini workshop berbayar nih. Jadi bisa saving kurang lebih 40.000 hanya dengan melakukan upload Instagram Story. Wah, kapan lagi ya? Jadi ini akan diberikan kedua pemenang story terbaik dengan tag dua akun ini @medsense.id dan juga @perbani_indo. Jadi selama acara ini berlangsung, boleh ya difoto atau di video, ditambah kreativitasnya, lalu nanti silahkan upload di Instagram Story masing-masing dari dokter sekalian. Nah, saya juga izin mengingatkan, untuk apabila nanti di foto atau videonya ada yang berbau tentang identitas pasien, mohon untuk memperhatikan confidentiality-nya ya. Jadi kalau misalnya mau di-upload, boleh di-blur. Dan satu lagi akan diberikan kepada peserta terbaik atau peserta yang memiliki pertanyaan terbaik. Jadi siap-siap slide-nya jangan ditutup ya. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk membacakan CV narasumber kita. Dr. Erjan Fikri, Magister Kedokteran Surgery, Spesialis Bedah Anak, Subspesialis Urogenital Anak Konsultan. Beliau menempuh pendidikan dokter umum dan pendidikan spesialis bedahnya di Universitas Sumatera Utara, lalu melanjutkan pendidikan bedah anak di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, dan juga menjadi Master of Clinical Surgery di Universitas Sumatera Utara. Beliau juga sudah menjadi konsultan ya di bidang pediatrik urologi dari Pediatric Surgery Collegium of Indonesia dan mendapatkan gelar PhD in Clinical Medicine dari Universitas Sumatera Utara. Luar biasa. Dan
Berikut ada beberapa fellowship dan pelatihan yang beliau sudah ikuti. Ada Hepatobiliary and Liver Transplant Course dari South Korea, Minimal Access in Pediatric Surgery dari India, Pediatric Surgical Oncology India, dan juga Instructor of ATLS Trauma Consortium Indonesian Surgical Association. Luar biasa sekali, Dr. Erja. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya undang ke panggung virtual kita. Dr. Erja, selamat malam, dokter. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar, Dokter Erja? Sehat, dok? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih banyak, dok, sudah meluangkan waktunya ya, dok, untuk berbagi, belajar bersama dokter-dokter di seluruh Indonesia. Saya persilahkan Dokter Erja untuk memulai materinya, dok. Terima kasih. Pertama-tama saya berterima kasih kepada pengelola Medsen, para pengurus Perbani yang telah menugasi saya untuk melakukan diskusi tentang sigap tangani trauma ginjal pada anak. Salam hormat kepada seluruh senior dan sejawat yang mengikuti acara pada hari ini. Ya, hari ini kita, apakah sudah terlihat slide saya? Mohon informasi. Sudah, dokter. Ya, terima kasih. Hari ini kita akan berdiskusi tentang penanganan trauma ginjal pada anak. Tentu masalah trauma ini tidak semata-mata hanya mengenai ginjal saja, karena pada trauma bisa saja terkena berbagai organ, di mana kita kenal multiple organ trauma, dan pada hari ini kita khusus akan membicarakan masalah isolated renal trauma, karena kalau kita hubungkan dengan multiple organ trauma mungkin membutuhkan diskusi yang luas. Kita batasi kali ini isolated renal trauma. Sebagaimana kita ketahui, renal trauma bisa trauma blunt trauma maupun penetrating trauma. Nah, nanti akan kita bahas masalah keduanya. Dan secara umum tidak kita lupakan bahwa trauma, apapun traumanya, dimanapun kita mendapatkan pasien tersebut, tentu kita tetap terlebih dahulu menilai ABC-nya. Baiklah, sebelum kita membahas traumanya, tentu kita perlu menyegarkan ingatan kita tentang anatomi ginjal, di mana mengetahui anatomi ginjal ini sangat penting dalam penanganan baik diagnostik maupun penanganan trauma tersebut, terutama kalau kita menghadapi suatu operasi dan kita harus menghentikan perdarahan ataupun melakukan sesuatu intervensi pada ginjal. Nah, ginjal terletak di retroperitoneum, dilindungi oleh otot dinding posterior abdomen, kemudian terdapat dalam renal fascia, serta dibungkus oleh kapsul ginjal. Vaskularisasinya terlihat demikian, di mana vaskularisasi ginjal itu ada 5 percabangan, di mana bagian posterior 1 cabang, sedangkan bagian anterior itu 4 cabang, yaitu apikal, superior, medial, dan inferior. Jadi mirip seperti tangan yang
jari tangan mungkin begini ya, jari tangan apa nampak ini ya, jari tangan saya atau terlalu dekat. Yang ini posterior, ini apikal, ini superior, medial dan inferior. Jadi ada apa namanya nih? Trik untuk menghafalkannya sehingga di waktu operasi kita dengan mudah dapat mengenalinya. Nah, mungkin di sini ada yang lebih jelas gambaran. Yang ini posterior. Jadi ini ginjal kiri, ini ginjal kanan. Jadi tangan kita terpaksa disilang untuk memberikan gambarannya. Ini posterior, apikal, superior, medial, dan inferior. Tentu saja kita sangat paham dengan fungsi ginjal sebagai organ ekskresi, pembentukan urin, mengatur tekanan, mengontrol tekanan darah, dan sebagai organ hemopoietik serta homeostasis elektrolit yang juga bagi sejawat anestesi sangat penting dalam membuang kembali obat-obat anestesi setelah dilakukan pembiusan. Oleh karena itulah mungkin ini menjadi salah satu alasan mengapa ginjal apalagi pada anak-anak disebutkan usahakan untuk menjaga salvaging daripada ginjal. Nah, kita masuk ke trauma ginjal ya. Nah, trauma ginjal ini pada anak-anak merupakan trauma orogenital yang lumayan banyak. Laki-laki sesuai dengan kodratnya ya, lumayan lasak. Jadi lebih lasak daripada anak perempuan tentunya. Kasusnya bisa dijumpai 3 kali dari anak perempuan. Dan sebagian besar adalah apalagi pada situasi damai, pada situasi aman seperti sekarang ini lebih banyak blunt abdominal yang biasanya mengenai ginjal juga. Mekanismenya ada penetrating, ada blunt. Biasanya kalau penetrating ini agak kurang kondusif suasananya, apakah ada tawuran ataukah ada huru-hara, sehingga pada kondisi-kondisi akhir-akhir ini yang cukup damai hanya 10%, 90% adalah blunt injury. Atau juga pada kecelakaan atau terjatuh atau pada kecelakaan olahraga dan khusus pada anak juga berkembang akhir-akhir ini maltreatment. Jadi seorang anak yang tidak disenangi oleh orang tua, bukan orang tua apa ya, jadi pengasuh atau ibunya, bapaknya sudah nggak ada, bapak sambungnya mungkin kurang senang dan dibuat-buat alasannya sehingga terjadi penganiayaan dan ginjal juga masuk menjadi organ maltreatment. Mekanisme trauma tumpul pada ginjal bisa terjadi karena adanya akselerasi dan deselerasi yang tiba-tiba sehingga ginjal yang difiksasi oleh arteri vena renal rentan untuk diserap atau bergeser secara tiba-tiba pada mekanisme akselerasi dan deselerasi sehingga dapat mengakibatkan putusnya pembuluh darah yang kita sebut tadi. Tanda-tanda klinisnya biasanya sangat jarang anak-anak itu bisa menjelaskan secara tepat, cuman menyatakan sakit perut, namun pada trauma tumpul biasanya ada jejas di daerah sekitar posisi ginjal atau yang kita sebut sebagai flank area, kemudian pipisnya bisa berdarah dan hemodinamiknya tidak stabil. Nah, kalau kita mendapatkan satu
pasien dengan dugaan trauma ginjal. Tentu kita, apapun dia traumanya, kalau pertama kali kita harus waspada dengan RW, breathing, dan sirkulasi. Baru setelah itu stabil, kita cari penyebabnya dengan menilai disability dan exposure. Pada umumnya kasus trauma ginjal sangat terkait dengan masalah sirkulasi, sehingga kita harus benar-benar waspada dengan kondisi C ini. Meskipun A dan B bukan tidak kita perhatikan. Nah, dalam keputusan mengambil apa yang akan kita lakukan, kita harus memperhatikan dengan baik masalah stabilitas dari hemodinamik, di mana pada anak-anak kita harus memperhatikan benar-benar yang disebut instabil pada anak-anak adalah systolic blood pressure-nya di bawah 70 mm air aksa, tambah N kali 2, dalam hal ini N adalah usia anak. Kemudian secara klinis, adakah tanda-tanda shock? Maka itu dalam hal ini trauma pada anak-anak wajib benar-benar kita gunakan clinical judgment yang baik. Karena kesalahan dalam menentukan clinical judgment bisa berakibat pada tindakan yang tidak perlu, seharusnya bisa dilakukan non-operative management atau non-operatif atau konservatif. Karena judgementnya tidak benar, kita lakukan operasi, bahkan sewaktu operasi kita bisa merugikan sehingga kita melakukan nefrektomi yang sebenarnya mungkin tidak perlu, karena kita sudah punya guideline untuk melakukan renal salvaging. Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Ini adalah tanda vital daripada anak yang merupakan pegangan kita untuk melakukan clinical judgment-nya nanti. Kemudian sesudah diresusitasi, kita akan menilai respon daripada hemodinamik, apakah rapid respon, transient respon, atau minimal bahkan tidak ada respon sesudah resusitasi. Nah, dalam hal resusitasi daripada sirkulasi ini, kita pertama kali melakukan bolus dengan kristaloid 20 cc per kilogram badan. Jika belum stabil, kita ulang lagi, sekali lagi 20 cc per kilogram berat badan, bisa sampai 2 kali diulang. Dan ketika dia masih belum stabil, kita diharuskan memakai PRC 10 cc per kilogram berat badan. Sebagian besar kasus-kasus pada anak di sini setelah melakukan prosedur ini, hemodinamiknya stabil dan kita cukup melakukan maintenance cairan dan anak di bed rest. Nah, masalah tadi itu apakah dia cepat responnya, hemodinamik langsung normal sesudah resusitasi, atau transient respon, atau bahkan minimal respon. Nah, apabila hemodinamik tidak stabil, kita perlu memperhatikan urin output untuk melihat evaluasi dari resusitasinya. Kemudian apakah ada gross hematurinya. Gross hematuri artinya kita melihat warna kencingnya, warna pipisnya merah. Dan target daripada urin anak-anak adalah 1-2 cc per kilogram berat badan per jam. Dan untuk monitor, sebaiknya kita pasang kateter apabila tidak ada kontraindikasi.
Kemudian di samping monitor yang tadi, secara umum kita juga harus berhati-hati kepada masalah lain yang mungkin terjadi pada trauma pada anak-anak, yaitu hipotermi, asidosis, dan koagulopati yang sangat membahayakan anak-anak yang apabila ini tidak kita putus akan berakibat fatal. Setelah kita lakukan resusitasi, kita lakukan assessment lagi, yaitu secondary survey terhadap ginjalnya. Apa yang perlu kita lakukan? Nah, di sini baru kita lakukan anamnese yang singkat dan cepat, karena kita tetap harus mengamati hemodinamiknya. Apabila dia memang complete respon, rapid respon, mungkin itu membuat kita tenang. Tapi ada kalanya transient respon, tiba-tiba jatuh lagi ke kondisi hemodinamik tak stabil. Makanya di sini ATLS sudah merancang anamnesis yang singkat dan cepat berupa ampel, alergi, medication, past illness. Dalam hal ini kita perlu mempertanyakan, karena kita mengamati tentang ginjal, kita perlu mempertanyakan apakah ada penyakit ginjal yang sebelumnya. Kemudian apa makanannya dan bagaimana mekanisme of injury-nya. Mekanisme injury tentu kita dapat dari berita dari orang tuanya, atau kalau memang karena kemajuan teknologi sekarang, misalnya dia terjatuh di sekolah atau diduga berkelahi di sekolah atau terserempet di jalan, sudah ada CCTV yang bisa kita putar ulang untuk melihat bagaimana mekanisme of injury-nya, karena sangat penting dalam menentukan tindakan kita selanjutnya. Ya, selanjutnya kita tanda klinis trauma ginjal yang tadi sudah kita lihat secara cepat di emergensi. Kemudian kita sudah stabil hemodinamik, nah baru kita kerjakan pemeriksaan darah lengkap, cross-match, urin lengkap, fungsi ginjal, hemostatis. Kalau perlu HB dan hematokrit ini kita ulang untuk memantau kondisi hemodinamiknya, dan kita perlu dari situ memutuskan apakah perlu transfusi atau enggak. Selanjutnya kita juga punya waktu untuk memeriksa ureum dan kreatinin serta GFR-nya. Nah, modalitas imaging saat ini sudah cukup maju. Kita bisa melakukan FAST. FAST itu real time, bedside, dan mudah. Jadi pasiennya sudah di emergensi, tidak perlu dibawa ke sana kemari, kita langsung melakukan USG, kita bisa dapat gambaran bagaimana organ lain di abdomen, kemudian khususnya kalau kita membicarakan organ ginjal ini, bagaimana kondisi ginjalnya saat ini. Nah, ini mungkin sekedar ilustrasi gimana sih ginjal yang normal itu secara USG, kemudian trauma-trauma pada ginjal, apa kira-kira yang akan kelihatan di USG-nya. Pada anak, penggunaan USG, bahkan kalau ada Dopplernya, merupakan pilihan yang paling aman dan cepat. Dan juga sangat penting kalau kita melakukan protokol NOM, di mana kita lakukan tindakan konservatif, tapi kita tetap mengikuti follow up, memperhatikan cedera ginjalnya. Dan itu bisa kita lakukan dengan menggunakan USG. Karena USG ini repeatable dan bisa dilakukan bedside. Pasiennya tidak usah bawa kemana-mana, tidak usah
pindah ruangan, kalau memang di ICU atau HDU, pasiennya tidak perlu ke radiologi, kita yang membawa alat USG ke samping tempat tidurnya. Sehingga hari demi hari bisa kita amati apakah hematomnya bertambah, apakah intrakapsular atau ekstrakapsular. Jadi begitu ada perubahan kita bisa siap-siap apakah kita akan terus melanjutkan non-operatif manajemennya atau kita akan mengakhiri non-operatif manajemen dan mengambil tindakan operasi sebelum kondisinya menjadi lebih fatal. Jadi sangat-sangat bermanfaat USG ini. Nah, walaupun USG tadi telah begitu bermanfaat, tapi CT scan merupakan golden standard. Dengan catatan, kita hanya menggunakan CT scan dengan IV kontras apabila kondisi anak tersebut hemodinamiknya stabil. Karena apa? Kalau sudah stabil, kita bisa melakukan CT scan. Dari CT scan kita akan lebih jelas melihat seluruh laserasi ginjal, vaskular, arterial, atau venanya. Kemudian apakah dijumpai ekstravasasi urin, akan ditandai dengan ekstravasasi kontras. Kemudian untuk evaluasinya kita juga dapat merekonstruksi hasil USG itu menjadi bentuk 3D. Namun jangan lupa dilakukan apabila hemodinamik stabil. Jangan karena mengejar golden standard, hemodinamik kita abaikan, akhirnya kondisi anak menjadi lebih parah. CT scan pada anak ini tujuannya adalah untuk konfirmasi kondisi ginjal sesudah hemodinamiknya stabil dan apakah grade-nya berapa di AAST dan WSTS itu enaknya dia akan memberi penggolongan yang 1, 2, 3. Pokoknya itu yang stabil semua. Yang keempat, semua walaupun pada AST dibilang 1, 2, 3, 4, tidak stabil kondisinya. Dimasukkannya ke golongan 4. Ini kira-kira gambaran ginjal normal pada CT scan. Kemudian ini mungkin yang akan kita temukan pada trauma ginjal yang stabil. Kemudian kita CT scan, akan ada beberapa gambaran. Nah, dari CT scan inilah kita bisa menentukan derajat keparahan ginjal tersebut. American Association for Surgery Trauma telah menggolongkannya menjadi 5 dan secara statistik 1 sampai 3 itu dilakukan secara non-operatif manajemen. Ke-4, 5 di kemungkinan bisa terjadi operatif manajemen dan tetap dipegang kalau hemodinamik stabil, hindarkan operasi pada ginjal, terutama yang blunt abdominal injury, blunt renal injury. Ini secara AST tadi grade-nya, grade 1, 2, 3, grade 4, grade 5 ini katanya udah setter. Nah, tapi setternya di sini juga tetap harus kita perhatikan hemodinamik. Jika hemodinamik stabil, tidak dianjurkan untuk melakukan sesegera mungkin operasi. Nah, di sini World Society for Emergency Surgery tetap memanfaatkan AST, tapi menyederhanakannya bahwa grade 1, 2, 3 itu adalah semua hemodinamik yang stabil. Apabila tidak stabil itu
AST yang manapun, tapi dengan kondisi hemodinamik tidak stabil, maka WSIS menggolongkannya sebagai grade 4. Ada satu laporan dari para ahli radiologi bekerja sama dengan ahli ginjal, ahli bedah, di mana satu gambaran shattered kidney harus dihati-hati bahwa ini merupakan satu pitfall, belum tentu harus dilakukan operasi atau nefrektomi. Tetap harus diadakan analisa yang mendalam tentang hasil CT scan-nya. Ini ada beberapa poin di mana pada laporan kasus ini shattered kidney ternyata masih bisa dilakukan non-operatif manajemen. Nah, kita dari tadi telah berbicara tentang non-operatif dan operatif manajemen. Kalau kita melakukan operatif manajemen, tentu bukan hal yang mudah dan tidak semudah itu menyelamatkan ginjal karena di situ terlibat pembuluh darah segala macam. Makanya dianjurkan always try to salvage the kidney, do not sacrifice a kidney for vein. Nah, ini harus dipegang dan selama dia hemodinamik stabil, usahakan non-operatif manajemen. Indikasinya adalah semua grade dengan hemodinamik stabil, semua grade. Dengan catatan kita melakukan perawatan dan keputusan NOM ini dengan memperhatikan akses cepat ke kamar operasi dan tim, bank darah dan rawatan intensif. Karena bisa saja pasien-pasien yang kita indikasikan non-operatif dalam follow up-nya ternyata memburuk. Kita harus segera membawanya ke kamar operasi, harus kamar operasinya ready, timnya siap, dan tersedia darah. Nah, non-operatif manajemen dilakukan apabila tidak ada indikasi operasi lain dan isolated kidney injury. Kenapa? Kalau dia nanti harus non-operatif, tapi ternyata dari segi ginjal non-operatif, tapi ternyata ada tanda-tanda peritonitis, mungkin saja dia ada ususnya yang trauma, perforasi, kita tidak akan mungkin mempertahankan non-operatif manajemen. Mungkin pada ginjalnya, tapi tidak bisa kita mengelakkan operasi dari peritonitisnya. Ini ada beberapa penelitian dan perbandingan statistik antara non-operatif manajemen dengan operatif manajemen dengan kesimpulan bahwa non-operatif manajemen jelas-jelas bermanfaat untuk mencegah renal loss sehingga walaupun kita punya 2 ginjal tapi sedapat mungkin kita pertahankan, pasti 2 ginjal lebih baik daripada 1 ginjal. Dan dengan non-operatif manajemen, karena perdarahan itu bisa juga menjadi tampon atau bisa membeku atau bisa berhenti sendiri dengan kemampuan koagulasi sehingga menurunkan kebutuhan transfusi darah. Bahkan pada negara-negara yang punya fasilitas untuk embolisasi, NOM ini jadi lebih sangat terbantu. Ini adalah algoritma trauma ginjal, di mana sebagian besar nampak jalurnya itu adalah jalur NOM, hanya di tengah sedikit yang laparotomi, dengan catatan
ingat kidney salvage atau neprektomi. Ada penelitian menyatakan bahwa nephrorapi lebih unggul dari neprektomi. Sehingga nampaklah di sini bahwa kidney salvage itu sangat menonjol akhir-akhir ini, dan dengan fasilitas-fasilitas yang tersedia ini makin memungkinkan. Nah, di sini ada algoritme renal injury yang mana pada fasilitas tersebut, ini di Philadelphia, ada fasilitas angiografi embolisasi. Sehingga kalau transient respon dan persisten transfusi membutuhkan transfusi yang menetap dan harus dengan transfusi baru kondisi pasien stabil, kita bisa punya satu modalitas lagi di mana transient respon itu beserta persisten transfusion requirement ini kan menunjukkan ada pembuluh darah yang putus dan tidak teratasi oleh tubuh sendiri. Di mana NOM itu kita kan memanfaatkan daya tahan tubuh dan kemampuan tubuh. Apabila kemampuannya ini tidak bisa menghentikan darah sendiri, kita punya modalitas di sini. Pada pasien, pada center yang punya modalitas angiografi dapat dilakukan. Tampak di sini kalau sukses tidak ada operasi, tapi kalau masih terus persisten bleeding dilakukan operasi. Nah, kita tadi sangat berharap pada NOM, non-operative management. Karena apa? Kidney salvage, kemudian ya tentu semahal-mahal perawatan di ICU atau HDU akan lebih mahal biaya apabila dilakukan operasi. Nah, di sini pada waktu kita menentukan protokol NOM, pasien harus benar-benar full bed rest dan dalam pengawasan ketat di PICU atau HDU, High Dependency Unit. Dengan monitor ketat vital sign untuk menilai hemodinamiknya, kemudian dilakukan pemeriksaan berkala terhadap laboratorium daripada darah, urin, bahkan berkala dilakukan USG terhadap ginjal yang cedera. Ini algoritme daripada NOM sedemikian jelas sampai kapan dia discharge, dia boleh pulang, kemudian follow up di klinik sesudah pulang, dilakukan restriksi aktivitas di rumah, kemudian kapan dia harus ultrasound kembali 3 bulan sesudah itu. Bahkan seperti kita tahu tadi juga ginjal ini mempunyai kemampuan fungsi untuk mengatur tensi atau blood pressure. Nah, ini juga kita follow up setelah pasien pulang. Apakah akibat daripada NOM mengganggu dari secara anatomis mungkin terselamatkan, tapi fungsi daripada fisiologisnya kita harus amati. Paling tidak selama 1 tahun itu 3 kali kita periksa blood pressure-nya. Apabila hemodinamik stabil, kemudian terjadi gangguan kestabilan ini, kemudian kita punya angioembolisasi seperti yang kita cerita tadi, mungkin ada pembuluh darah yang masih terbuka, dapat dilakukan angioembolisasi jika fasilitasnya ada. Kemudian yang tadinya
apa namanya, pembuluh darahnya leak, mungkin bisa ditutup dengan angioembolisasi ini. Nah, apabila kita tidak memungkinkan, hemodinamik juga tidak stabil, atau non-operatif manajemen gagal, ternyata kita harus merubah menjadi operatif manajemen. Ini ada sedikit oleh-oleh bagaimana melakukannya, midline insisi, kemudian karena abdomennya sudah dibuka, kita juga periksa organ abdomen secara cepat, kemudian pertama kali lihatlah hilus renalnya. Hilus renal, kalau memang ada nampak perdarahan yang expanding pulsating, buka daerah hilus, lakukan stop bleeding di situ. Apabila hematomnya stabil, tidak ada pulsating expanding, jangan buka gerotanya. Tapi apabila diperlukan, lakukanlah full renal eksplorasi. Biasanya ada beberapa kasus yang kita duga ternyata dari ginjal yang tidak stabil, ternyata ada robekan kecil di limpa yang kita tidak fokus tadi, sehingga harus kita lakukan splenoterapi mungkin. Setelah itu pasien kembali dapat terkontrol perdarahannya dan kondisi ginjal kita yakin sudah aman, kita tutup kembali. Nah, ini kalau memang kita butuh full renal eksplorasi, ini adalah manuvernya, bagaimana cara supaya kita sampai kepada ginjal. Apabila dari kiri begini, kalau kanan tentu dari kanan diambil. Kemudian yang perlu diingat adalah eksplorasi ginjal mulailah dari main vaskular atau pada hilumnya. Ini cara masuknya dari intraabdomen. Daerah ini yang titik-titik inilah akan kita buat sayatan untuk mencapai hilus ginjal. Kemudian bisa juga dari white line dari kolon untuk mendapatkan ginjal. Ini sedikit anatominya diingatkan kembali, dan pada kondisi demikian mungkin perdarahan sudah hebat, ya mungkin mula-mula dilakukan tampon, kemudian disedot nih darahnya, baru pelan-pelan dianalisa bagian ginjal yang terkena. Tentu yang akan lebih bagus adalah apabila kita mula-mula cepat mengendalikan hilusnya di sini. Nah, ini gambaran anatomi ketemu duranta operasi. Kita harus mengenali arteri renalis, mana yang aorta. Kita bisa dibantu dengan sentinel loop ini untuk menandai organ-organ atau pembuluh darah yang perlu kita perhatikan. Tadi saya menceritakan pernah ada dugaan left kidney yang hemodynamic unstable, ternyata yang robek adalah spleen, walaupun robekannya kecil tapi cukup menimbulkan gangguan hemodinamik. Kemudian dilakukan splenoterapi dengan menggunakan pledge, kemudian perdarahan terkontrol, secara AFU kita lihat tidak ada perdarahan lagi,
tentu kita sudahi operasi dan tidak mengganggu ginjalnya sama sekali karena jelas-jelas diamati hilusnya tidak terganggu. Nah, selama eksplorasi ginjal perlu kita perhatikan eksposur ginjalnya sudah benar apa tidak, sehingga ginjal itu benar-benar bisa kita lihat dari mulai ginjalnya sampai vaskularisasinya. Apakah ada jaringan renal yang sudah tidak vital, kemudian pembuluh darah yang putus, kemudian apakah ada collecting system yang bocor. Jadi di sini tetap dipilih renal salvage daripada nephrectomy. Jadi pertahankan ginjal sebanyak mungkin dan semungkin-mungkinnya, as much as possible. Ini ada beberapa renораpi. Ini juga salah satu harapan supaya kita meningkatkan kemampuan operasi dengan menggunakan renораpi. Jangan mentang-mentang begini langsung nefrektomi. Oh, ada kok sebelah lagi, nggak apa-apa lah ini di nefrektomi, padahal masih ada kemungkinan untuk renораpi, walaupun ini memang bukan organ yang mudah untuk dijahit, tapi kita menggunakan pledge. Ini pledge sehingga tidak langsung benang itu dijahitkan ke ginjal, sehingga waktu kita mengeratkannya bisa saja kembali timbul robekan-robekan yang bahkan akan mempersulit perdarahannya. Nah, ini apabila sedemikian hebatnya kerusakan di apex tadi, seperti kita ingat tadi, di apex ini ada pembuluh darah sendiri. Kemungkinan kalau bisa kita observasi, kita ikat pada cabang apikal tadi. Tentu ini bagian anterior, apikal, superior, medial, dan inferior. Jadi yang paling atas apikal namanya. Nah, kalau bisa dikontrol tentu kita akan lebih mudah melakukan debridement di sini, kemudian dilakukan penutupan daripada collecting sistemnya, baru kita tutup kembali ginjalnya. Nah, inilah kira-kira rencana-rencana kita kalau kita harus melakukan operasi pada ginjal dengan prinsip harus salvaging. Kecuali terjadi total damage dan not salvageable. Tidak mungkin lagi dilakukan. Tapi ingat, tidak mungkin dilakukannya bukan karena kemampuan kita yang tak mampu, tapi memang ginjal itu memang tak bisa diselamatkan lagi ya. Mau tak mau di nefrektomi. Nah, kadangkala kita menjumpai luka seperti ini, kalau mungkin ini apikal superior, kalau mungkin dilakukan kontrol sementara pada apikal, pada cabang superior, kita bisa melihat lapangan operasi yang bersih begini, kita tutup ini semua collecting system, kemudian karena jaraknya kemari, tak mungkin langsung menjahit kapsul ginjal, kita kontrol perdarahan, tentu kita lihat kembali perdarahan itu setelah cabang di sini dilepaskan dari hemostatiknya. Kalau sudah tidak berdarah, kita boleh melakukan flap. Apakah dengan flap daripada gerota atau flap daripada omentum.
Nah, apabila dia hanya mengenai kapsul yang robek, setelah kita dapat melakukan kontrol perdarahan, kapsul ini masih memungkinkan kita dekatkan, kita lakukan dengan melakukan kapsulnya, repair kapsul, dan jangan lupa kita harus menggunakan pledge, karena kalau enggak menggunakan pledge ini, jahitan kita itu sendiri akan merobek kapsul itu kembali sehingga makin centang perenang. Tapi kalau kita pakai pledge, biasanya pledge ini menahan daripada jahitan tadi. Kalau kita nggak punya pledge, mungkin kita bisa ada bantuan daripada bahan-bahan penghenti darah seperti ini. Nah, satu lagi yang perlu kita perhatikan, apa yang kita harapkan dalam nefron salvaging ini, renal salvaging. Tentu kita mengharapkan fungsinya, bukan hanya anatomisnya. Nah, untuk melihat fungsinya itu cukup baik, kita juga punya modalitas secara DMSA scan dengan menggunakan teknesium atau dimercaptosuksinil acid, sehingga kita secara kalau dia cukup stabil, kita lihat fungsinya masing-masing bisa dilihat. Kiri berapa, kanan yang trauma misalnya masih berapa. Jadi sekarang sudah cukup banyak modalitas-modalitas pemeriksaannya. Tapi yang penting apapun itu stabil dulu kondisi pasien. Ya, ini adalah ilustrasi kasus yang grade-nya lumayan tinggi, tapi dengan fasilitas yang ada kami lakukan non-operatif manajemen. Yaitu seorang anak perempuan 12 tahun dibawa ibunya karena nyeri perut kanan bawah setelah terjatuh ke selokan 2 hari yang lalu. Cuman sakitnya nggak berkurang. Jadi kondisi anak cukup stabil. Nah, sini tentu kita harus tahu dari awal sampai dibawa ke rumah sakit itu gimana. Informasi apa kira-kira? Baik, terima kasih dokter. Iya, Adakah dokter-dokter sekalian yang ingin menjawab? iya, kita apalah istilahnya nih. Mungkin diskusi. Saya sudah Siap, Dok. melakukannya. Mungkin sejawat-sejawat yang lain ada usul. Siap. Bagaimana kalau begini? Kalau saya ginikan. Jadi saya pun mendapat masukan dan Oke. pengalaman sejawat juga bermanfaat untuk pelayanan kita terhadap pasien. Baik, terima kasih dok. Silakan dokter-dokter di sini jangan takut salah atau pokoknya jangan malu-malu karena di sini kita sama-sama belajar ya dokter ya. Nah ini Ya, dari dokter Ruwaida. Eh, iya, beliau ingin tahu ada hematuria kah? Ini dari dokter Medita. Apakah ada hematom di area perut? Wah ini cukup variatif nih dok. Dari iya. dokter Gabriel. Cek tanda-tanda vital dan pemeriksaan abdomennya bagaimana dok? Wah, silakan Dokter Izran. Iya, terima kasih teman-teman sejawat, cukup antusias. Ya, terutama tadi yang menanyakan masalah ada nggak hematuri? Langsung tuh berarti, wah ini ginjal akan ada gangguan pada buang airnya. Kebetulan ini tidak gross, artinya tidak begitu jelas hematurinya. Baik. Kemudian tanda vital dia relatif stabil karena udah 2 hari dan dibawa ibunya eh, ke IGD walaupun bukan IGD buru-buru. IGD-nya kira-kira sudah agak sore, ibunya sudah bersiap dan anaknya terlihat sudah berganti pakaian, Hmm, kondisinya segar seperti habis mandi sore dan pada pemeriksaan tidak dijumpai eh,
jejas, tapi dia mengeluh sakit perut. Nah, jadi karena udah beberapa hari, kebetulannya ibunya ini cukup educated. Jadi karena katanya jatuh di sekolah, Selokan. di Ya, Kak. sekolah, di sekolah ini dia minta Oh, CCTV di sekolah. oh, Mungkin ini bisa kita putar ya. baik, Dok. Nah, nih yang lari-lari nih, ini lagi senang-senang nih, nggak ada apa-apa. Tuh di ujung sana, Oh, oh, di ujung ya, dokter jatuh ya? dan langsung balik, langsung bangkit, bangkit masuk ke kelas lain. Ini mungkin dipanggil temannya nih, atau perlu kita ulang ya biar nampak ya. Tuh. Boleh, dokter? Nih, panggil temannya mungkin lari-lari ke kelas ujung, terjatuh, balik Oh, iya, bangkit dok. kembali dan menuju teman yang lain. Nah, nampak di sini bahwa ini anak sesudah jatuh nggak ada masalah. Nah, kita lihat tadi di film ini, di video ini anak terjatuh dengan perut dan pinggang mengenai pinggir selokan yang ada di depan kelas. Kalau menurut saya, anak ini cukup stabil. Lari-lari, terus begitu jatuh, langsung dia bangkit. Apakah ada komentar dari sejawat yang lain? Baik, terima kasih, Dok, untuk informasinya. Dokter-dokter sekalian mungkin ada mau tambahan usulan komentarnya setelah melihat video CCTV-nya nih. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan lain yang ingin ditanyakan? Tadi ini dokter Ade bilang posisi jatuhnya, Dok. Nah, sudah terjawab ya di CCTV kita ya, Dok ya. Ya, Oke. Oke, dari dokter Ilham. Kita coba lakukan fast, Dok. Oke. oke, terima kasih. Jadi sampai di UGD, mungkin tetap walaupun dia stabil, tapi stabilitas itu bisa saja kalau perdarahannya mungkin pelan-pelan, lama-kelamaan juga bisa mengakibatkan tidak stabil. Kita tetap menilai ABC tentunya. Hmm. Selalu ya dokter ya, kita lakukan Ini ya. prinsip ATLS yang pertama ya dok ya, ABC-nya kita Ya. secure dulu. Siap dok. Nah, tentu tata laksana awal kita lakukan ABC-nya. Ya, jika ada ahli bedah, nah bagaimana? Karena kan tentu tadi kita minta USG ya. Ini Siap. primary vital sign-nya ya, waktu di UGD. Kemudian oleh dokter jaga di UGD diberikan bolus 500 cc, hemodinamik tidak dijumpai banyak perubahan. Tapi ini cukup baik ya, blood pressure-nya, sistoliknya 110 ya. Ini kondisi akral hangat, capillary refill time-nya demikian. Berarti Pasien stabil ya dok ya. pasien cukup alert ya, ini dapat berbicara. Siap dok. Nah, karena dia stabil, kita empel tadi kan. Iya dok, Nah, empel. eventnya ini pasien kita sudah lihat di CCTV tadi. CCTV. Ya. Nah, yang ada jejas, nyeri tekan di regio lumbal kanan. BAB belum ada sejak jatuh. BAK-nya tidak jelas itu hematuri, tidak gross, tapi agak pekat.
Nah, ini laboratorium karena masuk UGD langsung diperiksa. Kira-kira ada diskusi dari sejawat yang lain? Ya, terima kasih dok. Silakan dokter-dokter, di sini sudah disuguhkan oleh dokter Erjan ya, hasil lab darahnya. Mungkin dokter-dokter sekalian ada mau memberikan pendapat. Yang tampak nih apa ini? Silakan dokter-dokter. Oke, di sini tampaknya leukositosis ya dok ya, si pasien. Ya, ya. Oke, oh ini dari dokter Ahmad, HB masih stabil dok. Kemudian selanjutnya cek lab darah berulang dari dokter Bobby, penurunan HCT dan leukositosis dokter. Baik, luar biasa. Ada lagi dokter-dokter sekalian? Oke, dokter Ilham, curiga terjadi perdarahan yang minimal dok dengan adanya penurunan HB dan hematokrit. Wah, silahkan dokter Setuju. Erjan mungkin ingin. Setuju. Kira-kira apa persiapan kita, Dokter Ilham? Mohon bantu. Wah, silakan dokter Ilham nih. Request langsung ditanyakan dokter Erjan. Persiapannya apa ya dok? Setelah ini persiapannya apa? Silakan dokter. Apakah dokter Ilham eh, bersedia untuk menjawab atau mungkin dokter-dokter lain? Setelah kita tahu, oh ini dok, katanya pertimbangkan resusitasi dulu dengan mulai mempersiapkan darah. Itu dari dokter Ilham, dokter. Dari dokter Sangat Nadia, setuju. Terima kasih, setuju. Dokter Ilham. Ternyata tadi cerita kita yang sekilas di waktu tindakan NOM sangat melekat di hati Dokter Ilham bahwa pasien-pasien yang telah kita lakukan protokol NOM tapi mengalami gangguan hemodinamik itu bisa saja berpindah menjadi tindakan operatif. Operatif. Makanya persiapkan darah sangat baik. Terima kasih Dokter Ilham dan pasien kita dirawat di HDU. Tidak satu lantai dengan kamar operasi. Jadi Hmm. Dokter Ilham sudah mempersiapkan dengan baik, darah dipersiapkan. Terima kasih Dokter Ilham. Nah, ini mungkin hari berikutnya ya. Anak urip. Ya, sebelum kami putuskan kemarin itu karena hemodinamiknya HB-nya mulai turun, kami berwaspada. Kami lakukan USG ya, USG kemudian di Doppler ini hasilnya juga diukur ginjalnya seberapa besar. Nampak di sini yang mana nih yang panjangnya 11,28. Kemudian tebalnya, oh itu tebal ininya itu, tebal lebar ginjalnya 9, tebal perdarahannya itu apa hematumnya nampak itu sekitar 2 senti. Nah, jadi kecurigaan Dokter Ilham mungkin ada perdarahan walaupun sedikit yang berlanjut, kita harus waspada dan ini dideteksi dengan USG. Nah, Ah, tampak di sini ini ada ekstravasasi, kemudian ini hematom, juga di sini apa namanya parenkim ginjalnya terpisah, tapi vaskularisasi masih masuk ke parenkim ginjal serta ada hematom.
Nah, setelah diperiksa vital sign-nya, walaupun HB-nya turun, hemodinamiknya masih stabil. Apa kira-kira selanjutnya rencana kita? Baik. Silakan dokter-dokter, setelah mengetahui semua hasil pemeriksaan, adakah yang ingin dilakukan selanjutnya? Apakah akan tetap non operatif atau sudah masuk nih ke operatif? Dari dokter-dokter, apakah ada yang ingin memberikan jawaban? Dipersilahkan. Apakah eh, darah yang dipersiapkan tadi kita masukkan atau kita ready saja, Dokter Ilham? Bagaimana? Oke, izin dok, ini dari dokter Ahmad. Ini Ya, trauma ginjalnya yang grade 4 dengan ya, rencana NOM di HDU atau PICU, kemudian pantau hemodinamik ketat dan lab berulang. Wah, ini cukup lengkap ya dok. ya. Terima kasih. Jadi memang kami merencanakan sesuai dengan protokol tadi dari ST tadi untuk NOM kita harus berulang ya melaksanakannya. Kemudian kami tidak langsung memasukkan darah yang tadi sudah dipersiapkan karena darah masih di atas 10, hemodinamik masih tidak terganggu meskipun tetap waspada dengan ada perdarahan. Kemudian betul kami lakukan HDU. Di HDU waktu itu HDU bersebelahan langsung dengan PICU. Kalau butuh HDU dengan PICU hanya beda, di HDU pasiennya ngomong, di PICU pasiennya nggak ngomong lagi karena masuk ventilator. Tapi ke Baik dok. di HDU kami masukkan pasien ini ke HDU, pasiennya masih bisa komunikasi, kami bisa setiap hari waktu HB menurun itu bahkan kami sempatkan pagi visite, kemudian setelah selesai praktek kami datang lagi, kami observasi lagi, bahkan laboratoriumnya kami kerjakan per 12 jam dan kami USG ulang ginjalnya karena kami mulai juga debar jantungnya bertambah karena hemoglobinnya turun sehingga Siap dok. siap-siap. Nah, pada hari kedua ini dia nampaknya debaran jantung kami masih dipacu, HB-nya turun lagi. Wah, baik dok. Iya, Habis pasalnya makin dan turun. iya, kemudian walaupun vital sign-nya stabil, masih nyeri, tapi pasien mulai demam. Hmm. Nah, bantulah kami untuk menurunkan debar jantung kami. Apa yang akan kami lakukan kalau begini? Baik, silakan dokter-dokter ini follow up-nya ya. Kita menemukan HB semakin turun, walaupun vital sign-nya stabil, tapi pasien udah mulai demam. Adakah dokter-dokter sekalian ingin memberikan solusi mungkin ya dok ya? Mau tambahan apa nih? Apa yang akan dilakukan? Mungkin dokter Ilham atau dokter Ahmad, dokter Nadia dipersilahkan. Dokter-dokter mau lakukan apa nih kalau dapat pasien seperti ini? Oke, dari Dokter Ahmad, persiapkan darah, Dok. Dan mulai pertimbangkan antibiotik. Nah, ini pertanyaan ya dari Dokter Ahmad. Oke, ada lagi dokter-dokter selain mempersiapkan darah? Oke, Dokter Nadia, langsung transfusi usul untuk kultur urin atau darah, Dok. Wah, jadi sebelum pemberian antibiotik dikultur dulu, Dok, dari Dokter Nadia. Luar biasa. Ada lagi Setuju, dokter-dokter? setuju. Terima kasih sejawat-sejawat yang baik yang mendampingi kami merawat pasien ini sehingga debar kami tidak hanya kami rasakan sendiri, tentu dirasakan oleh sejawat-sejawat yang lain. Memang Habib makin turun, vital sign-nya tapi masih stabil. Yang mengganggu adalah mulai demam. Kami berpikir apakah ini
demam karena adanya ekstravasasi urin, atau terus terang waktu kita mengambil protokol NOM, kita tidak berani begitu hebat untuk memberikan transfusi cairan, karena kalau nanti MAP-nya terlalu tinggi, dia nanti akan terjadi rebleeding. Tapi kami juga tidak menutup mata dari kemungkinan tadi ekstravasasi yang mengalami infeksi, kemudian pasiennya mulai demam, juga karena dia di rumah sakit tidak tertutup kemungkinan nosokomial infeksi, maka kami kultur dan kami persiapkan antibiotiknya. Baik. Nah, di hari ketiga makin mendebar lagi, hemodinamik stabil, demam membaik, tapi kami hanya beri antipiretik dulu. Kemudian HB-nya turun Makin turun memang. ya, Dok? Iya, walaupun Iya. sedikit ya, dari 10,2. Kemudian dari USG ini ada perdarahan subkapsular. Kemudian ini yang dapat informasi hari ini. Nah, tak terasa udah sampai hari kelima, hemodinamik stabil. HB-nya naik sedikit nih. Karena naik jadi 10,4 nih kan. Kemudian demam dan nyeri sudah berkurang. Tapi kami tetap observasi dan PRC yang dipersiapkan tidak ditransfusikan. Nah, karena sudah lebih baik, hemodinamik dan tetap stabil, PRC masih di tangan, kalau tiba-tiba turun dan dibutuhkan langsung bisa masuk. Demamnya enggak lagi. Pasien diobservasi ketat di HDU, hari besoknya juga membaik. Kami masukkan ke ruang rawat biasa. Karena stabil, walaupun HB turun naik, kondisinya tetap stabil. Dan ibunya sudah teredukasi, kira-kira kalau ada gawat segera lapor ke perawat ruangan, gawatnya itu yang gimana. Nah, ini yang hari kelima. Ini kami follow up lagi sampai hari ketujuh. Ya, kira-kira tidak berubah lah. Walaupun nilainya berubah, tapi 39 ke 35 malah berkurang. Walaupun tebalnya 24 ke 23. Jadi sudah makin berkurang, relatif tetap, tapi secara matematisnya berkurang. Hemodinamik stabil, ukuran ginjal baik, vaskularisasi ginjal baik dengan Doppler. Nah, kemudian pasien bisa pulang, dilanjutkan rawat di rumah dengan pembatasan aktivitas fisik, tidak boleh olahraga berat, apalagi yang body contact, lebih kurang 1 bulan. Pasien pulang, kemudian 2 minggu kemudian kontrol dan kondisinya baik. Kami titip supaya 3 bulan, tentu bukan 3 bulan, sesudah dia pulang sekitar 2 bulan kemudian akan di USG ulang. Alhamdulillah pasien kita selamat dan sekarang lagi memulai sekolah mungkin. Tapi tetap tidak diizinkan olahraga.
Dan jangan lari-lari kayak tadi lagi seperti terekam di CCTV. Mungkin itu, terima kasih. Kalau ada saran dan diskusi kita, kalau masih ada waktu, kami kembalikan ke pemandu acara. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Dokter Erjan untuk ilmunya, untuk kasus-kasus yang sangat-sangat real life ya dok ya, dan kita bisa belajar dari dokter. Terima kasih dokter. Sekali lagi saya ingatkan ya kepada dokter-dokter sekalian yang mungkin ada pertanyaan, boleh langsung buka saja slido.com, nanti boleh diisi pertanyaannya apa, nanti bisa kita tanyakan langsung ke dokter Erja. Terima kasih dokter, mungkin izin dokter boleh di stop share screen biar kita bisa saling melihat dokter, izin? Ya, sebentar, stop share ya. Oke. Siap, Dok. Ya, Baik, terima kasih dokter terima untuk ilmunya. kasih. Baik, Ini ini Dokter dok, Natali orang Medan nih ya. siap dok. Iya, udah Nande apa enggak nih? Nande Karo nih kawan saya, dia ada Malik banyak bangun ini. Aduh, menjuah-juah dokter. Menjuah-juah. Baik, terima kasih banyak dokter untuk ilmunya dan waktunya. Di sini tampaknya sudah ada beberapa pertanyaan dok dari kolom chat kita. Ini yang pertama dari dokter Titin Herawati dok dari Tegal. Katanya dok, ini based on kasus yang tadi dokter sebutkan ya, apa perlu pemberian obat anti perdarahan dok? Wah, silakan dokter Erjan. Ya, kami dalam hal ini tidak memberikan anti perdarahan karena kami tidak menilai adanya gangguan pembekuan darah dan kita juga punya protokol. Protokol itu cukup fleksibel apabila memungkinkan NOM, dilakukan NOM dengan observasi yang ketat, dan kalau tidak, kita harus segera berpindah dengan kemampuan operasi. Kita harus segera berpindah ke teknik operasi. Jadi karena dalam protokol tidak ada, kami tidak menambahkan anti perdarahan. Baik, baik. Terima kasih banyak dokter. Semoga untuk dokter Titin terjawab ya. Tampaknya ini ada pertanyaan yang sama dok dari dokter Teti juga. Bolehkah diberikan injeksi asam tranexamat? Tampaknya sudah terjawab ya dengan dari dokter Erjan bahwa tidak ada di protokol, jadi tidak dilakukan begitu dok. Ini ada pertanyaan lagi dok dari dokter Amelita. Izin dok, untuk demam yang tadi dok di kasus yang dari dokter, apakah antibiotik dan antipiretik tetap masuk bersamaan, dok? Untuk antibiotik tidak kami berikan karena eh, meskipun kami tetap waspada dengan kemungkinan infeksi dari ekstrapasasi, tapi kami yakin itu bukan karena demamnya tidak begitu tinggi ya. Hmm. Tidak lebih dari 38, kami tidak memberikan antibiotik, cukup dengan antipiretik. Baik, baik, baik. Semoga terjawab, dokter Amelita ya. Jadi tidak diberikan antibiotik. Luar biasa. Baik, dok. Ini ada pertanyaan dari Slido. Boleh admin kita munculkan Slido kita? Baik, sambil kita menunggu admin, dok. Mungkin saya ada pertanyaan, dokter. Ya, Saya pernah baca, dok, bahwa pada kondisi-kondisi trauma renal itu kita harus lakukan yang namanya permissive hypotension, dok. Apakah itu berlaku, dok, pada anak? Karena kalau misalnya resusitasinya terlalu agresif kan mungkin bisa bikin tampon hematomnya jadi rusak, dokter. ya benar. Makanya itu kami kemarin juga tidak terlalu agresif dalam pemberian cairan dan kami tetap menjaga apa tensinya tidak terlalu tinggi sehingga sewaktu terjadi demam kami sendiri jadinya apa ini kurang cairan ya gitu jadinya. Ah, iya, dok. Berarti berlaku ya, dok, pada anak juga tetap Berlaku berlaku ya, ya, dok? ya. Siap. Baik, terima kasih banyak, dokter, untuk jawabannya. Ini dari dokter MAP-nya Amel. maksudnya itu kan permissive hypotension Siap, dok. itu dengan mengontrol MAP-nya, Dokter Natali. Siap, dokter. Baik. Terima kasih, dok. Ini dari dokter Amel juga.
Malam dok, izin pada kasus penetrating trauma, contohnya tertusuk pisau, awalnya hemodinamiknya stabil. Lalu apakah boleh kita cabut pisaunya di IGD? Atau agar aman tetap diperlakukan seperti grade 4 atau 5 dan cabut di ruangan operasi. Nah, terima kasih dok. Silakan dokter Erjan. Sangat setuju. Ini Dokter Amel nih berpengalaman sekali sebagai kru emergensi ya. Jadi memang pisau yang tertancap itu eh, merupakan seperti tampon dia di situ. Hmm. Namun kalau tamponnya hilang, terjadi perdarahan yang hebat. Dan itu juga berlaku pada organ-organ penetrating injury yang lain. Memang bukan pada ginjal. Kami barusan saja juga menerima pasien dipanah di daerah flanknya juga, Hmm. tapi agak ke atas. Sewaktu kami USG, kami menyangkakan ini tidak di ginjal, tapi mungkin kena spleen. Nah, kami hemodinamik stabil, ngobrol-ngobrol, malah ditanya, kau bisa gini kau? Dipanah dong. Kemudian kebetulan dia anak remaja, siapa yang mana nggak tahu. Mungkin kau ada rebut pacar orang, dia sakit hati, sampai malah bisa senyum nih anak. Nah, kami rancang, persiapkan, masuk kamar operasi untuk mencabut panah. Panahnya itu panah dari besi. Hmm. Kemudian kami persiapkan, kami cabut, nggak berapa lama kami cabut, kami udah bersiap. Kami segera mendengar laporan dari anestesi, hemodinamik turun. Demikian cepat. Oke. Nah, kemudian kami sudah desinfeksi, kami buka abdomen, kami lihat perdarahan yang lumayan. Berarti tadi walaupun hemodinamiknya stabil, perdarahan itu sudah rembes-rembes sekian. Kemudian begitu kita cabut, perdarahannya makin banyak, hemodinamiknya nggak stabil. Kami eksplor, kami jumpai robekan bekas dari panah tersebut di spleen. Oh. Nah, di spleen kemudian kami lihat jelas perdarahannya dari situ. Kami coba hentikan dengan splenorafi, kami menggunakan pledge, tapi bukan pledge seperti untuk operasi jantung, kami pakai dengan surgicel. Jadi kami lipat-lipat jadi pledge, kemudian kami jahit, kami observasi sambil cuci kafum abdomen, tidak terjadi perdarahan lagi. Kami minta dokter anestesi resusitasi, kembali stabil, luka operasi kami tutup. Sangat berterima kasih kepada pertanyaan ini dan kepada dokter anestesi yang membantu kami waktu itu. Baik. Baik, luar biasa dokter, sangat terjawab ya bahwa untuk kondisi-kondisi seperti ini pisaunya jangan dicabut dulu karena bisa menjadi tampon ya dok ya dan harus dicabut di ruangan operasi. Terima kasih banyak dokter untuk jawabannya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya dok. Ini dari dokter Ahmad Razi. Dari USU nih dok. Wah, apabila hasil follow up DMSA menunjukkan tangkapan yang rendah, apakah selanjutnya pasien akan dinefrektomi, dok? Silakan dokter Erza. Ya, mungkin kalau dokter Ahmad sedang mendengar satu pertanyaan, follow up DMSA ini waktu kapan ini? Oke. Silakan dokter Ahmad, boleh Ya. on Tolong mic atau misalnya di di chat. ini kan, di Siap, chat. siap. Silakan dokter Ahmad, biar nanti jawabannya bisa nyambung ya dok ya. Ini DMSA-nya hari keberapa? Silakan dokter.
beberapa bulan pasca trauma, Dok, katanya, Dok. Iya, kalau beberapa bulan pasca trauma tentu harus kita lihat seharusnya ini sudah membaik ya harusnya. Karena seiring dengan itu juga fisiologisnya harusnya sudah naik. Kalau terjadi gangguan tangkapan sudah beberapa bulan, tentu mungkin bukan murni dari trauma tersebut. Maka harus kita pertimbangkan dulu yang lain, baru kita nefrektomi. Bahkan di sini mungkin kita harus bareng-bareng dengan SPA nefrologisnya untuk menentukan sikap ini. Nah, tapi apabila ternyata misalnya kita sudah lakukan pemeriksaan, ternyata meragukan bahwa itu suatu grade-nya mungkin grade 4, 5, jangan lupa tadi ada laporan kasus bahwa yang skater pun ternyata ada beberapa pitfall-nya, dan kemudian apabila rendah, seberapa rendahnya, sehingga kita harus pertimbangkan apabila dengan hemodinamik yang stabil dan ada membaik, apakah mungkin nanti bisa membaik lagi dengan perbaikan anatomis dan fisiologisnya diharapkan membaik, atau kalau ternyata DMSA-nya itu sedemikian jelek dan memang dia sudah grade 5, selanjutnya hemodinamik memang sulit untuk distabilkan, mungkin kita salah satu salah satu pertimbangan ya toh si ginjalnya juga sudah tidak mau bersama kita, makanya atas dasar dia membahayakan mungkin bisa. Tapi kalau hemodinamiknya stabil, kenapa harus kita buru-buru nefrektomi? Biarin dulu, perbaiki dulu kondisi yang lain. Nah, sebenarnya kalau beberapa bulan kemudian seharusnya Dokter Ahmad memikirkan akibat dari konservatif kita tadi yang ada hematom tadi itu gimana? Apakah hematom itu akan baik atau terinfeksi atau jadi abses? Mungkin di sini yang mungkin ini yang menyebabkan DMSA-nya menurun. Nah, tentu kalau memang setelah beberapa bulan kondisi yang lain sudah baik, kalau memang jelas-jelas itu abses, mungkin kita akan drainase. Nah, kemudian kita nilai kembali apakah dia jadi membaik kembali atau tidak. Nah, bahkan ada beberapa yang sangat-sangat hidroneprosis, kemudian kita lihat bahwa itu ada, ini kebetulan bukan kasus trauma, ada sumbatan kelainan kongenital PUJU, pelviureter junction obstruction. Sebelum kita lakukan tindakan bedah, kita nefrostomi dulu. Setelah nefrostomi kita lihat DMSA-nya membaik. Nah, berarti ini gara-gara pujonya kita perbaiki. Ginjalnya kita selamatkan. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih banyak dokter jawabannya. Jadi mungkin Dokter Ahmad semoga menjawab ya bahwa DMSA ini nggak bisa dijadikan patokan sendiri gitu ya untuk penentuan nefrektominya. Baik, ini ada satu pertanyaan terakhir nih dokter. Tapi buat dokter-dokter sekalian yang masih ingin bertanya lagi atau misalnya masih pengen ya untuk ada mini workshop lagi nih dengan Dokter Erjan atau mini workshop yang membahas tentang kasus bedah anak, boleh banget. Nanti di akhir akan ada link feedback. Jadi mohon dokter-dokter sekalian untuk mengisi ya link feedbacknya untuk kebaikan kita bersama. Baik, ini pertanyaan terakhir kita dok dari Dokter Arjumardi. Izin bertanya dokter, pada pasien dengan non-operatif manajemen, apakah ada indikasi evaluasi adanya perinefrik abses
maupun decrease kidney function. Jika perlu, kapan ya dok dilakukannya? Lalu jika ada pasien dengan hemodinamik tidak stabil, apakah renorafi dapat ditunda? Terima kasih banyak dokter. Silakan dokter Erjan. Oke, 2 pertanyaan ya, Dokter Arju. Jadi pada NOM ada indikasi evaluasi? Tentu ada. Itulah makanya setelah selesai NOM, 3 bulan kemudian kita anjurkan untuk USG ulang. Itu ada di algoritma kita tadi. Disitulah mungkin kita lihat kalau ada perinephric abscess, mungkin kita akan lakukan evakuasi. Kemudian kalau ada decrease kidney function, akan kita evaluasi apakah memang disebabkan trauma atau jaringan psikatrik dari hasil NOM kita tadi atau halang lain. Nah, cuman ini kan pasien sudah tidak dalam kondisi emergensi lagi. Kita lebih mudah, lebih tenang-tenang karena ginjal itu bukan hanya karena traumanya bisa mengalami decrease kidney function tadi. Tentu harus kita analisa dan modalitas kita, apalagi kalau udah ada DMSA itu udah lumayan banyak modalitas kita untuk renal salvaging yang dianjurkan tadi. Kemudian yang kedua, jika ada pasien dengan hemodinamik tidak stabil, apakah renorapi dapat ditunda? Kalau tidak stabil dan memang membutuhkan, tentu NOM-nya karena tidak stabil, NOM-nya kita pindah ke OM ya. Kan NOM itu non-operative management, kita alihkan ke operative management. Kalau memang operative management, kita lakukan eksplorasi ginjal, tinggal kita lihat jejasnya. Kalau memang cukup di renorapi, renorapi. Kalau memang sudah scatter benar-benar jelas AFU dan apalagi mungkin vaskularisasinya sudah tak tertolong lagi, mungkin kita lakukan kontrol perdarahan dan bahkan mungkin nefrektomi. Terima kasih. Maaf, suaranya tidak terdengar. Oh ya, maaf dokter. Terima Iya. kasih banyak dokter untuk jawabannya. Semoga ini menjawab ya dokter Arju. Dan maka dari itu ini mengakhiri sesi Q&A atau sesi tanya jawab kita. Terima kasih banyak dokter Arjan sekali lagi untuk waktu dan materinya. Baiklah, sebelum kita selesai dan tutup materi ataupun webinar kita akan ada foto bersama nih bersama dokter Ya, terima Erjan. kasih Dokter Pepa. Karena marganya bangun, saya serasa diskusi di Ada Malik aja rasanya. Baik, terima kasih dokter. Silahkan untuk dokter-dokter sekalian untuk open cam, kapan lagi ya kita bisa satu frame nih dengan guru kita, dokter Erjan. Nah, sambil kita menunggu dokter-dokter sekalian untuk open cam, kepada dokter Erjan dipersilakan untuk memberikan closing statement. Silahkan dokter. Terima kasih kepada senior dan sejawat serta para guru-guru yang saya lihat di sini ada senior saya dengan setia mendampingi saya merasa berbahagia. Semoga dokter sehat-sehat, begitu juga teman-teman sejawat senior yang lain tetap sehat, tetap belajar, tetap berbagi ilmu demi untuk pelayanan yang baik bagi anak-anak negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak dokter untuk closing statement-nya. Baiklah, tampaknya sudah ada banyak ya yang sudah open cam. Saya masih menunggu nih teman-teman dokter-dokter sekalian untuk open cam. Nanti akan ada 2 pose ya. Seperti biasa kita berikan senyum termanis dulu. Dan yang kedua kita berikan pose khasnya bedah anak. Ada yang tahu dokter-dokter? Oke, 5 lubang. betul. 5 lubang pada anak. Oke, kita senyum dulu.
Berikan pose senyum termanis. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, sekarang kita berikan 5 lubang pada anak. Oke. Semuanya pastikan mukanya terlihat ya, karena ini nanti akan di-upload nih. Oke. Siap? Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sebelum kita close, berikan tepuk tangan virtual kepada pemateri kita, Dr. Erjan. Luar biasa. Terima kasih banyak, dokter, sekali lagi untuk waktu, untuk ilmunya yang sangat-sangat luar biasa, dan saya yakin dokter-dokter sobat medis semua di sini bertambah ilmunya dan semakin pede ya kalau nanti mendapatkan kasus trauma ginjal pada anak di IGD. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih Sobat Medis semua di seluruh Indonesia, karena pada hari Minggu malam nih ya, menyempatkan waktu untuk mengupdate ilmunya bersama MedSense dan juga Perbani. Maka dari itu, saya ingatkan sekali lagi di akhir akan ada link feedback, mohon untuk diisi ya dokter-dokter. Jadi di sini apabila ada ingin request mungkin ya untuk ada webinar lagi dengan Dokter Erjan, atau mungkin ingin ada webinar lagi nih tentang khusus bedah anak, boleh banget diisi link feedback-nya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk Dokter Erjan, untuk Perbani, dan dokter-dokter sekalian di seluruh Indonesia. Semoga ilmunya bermanfaat, selamat malam, dan selamat beristirahat. Sampai jumpa. Terima kasih, Dokter Erjan. Terima kasih. Daydream, sugars and smoke drinks. I've been a fool, but strawberries and cigarettes always taste like you. All this late night talking about anything you want until the morning. I got my head on the sunroof, I'm blasting the favorite tunes. I only got one thing on my mind. I can feel you over here. I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gotta do My devil up now? the bun, 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 I wake up in, I wake up in, I wake up in to fight to boom body, bum, bum, boom body. What gives is all it takes? Falling in love with me. Never mind, I said I wish you were mine, but you passed so we can't It's rewind. going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. I would never fall in love again until I found Oh her. baby, don't worry. You are my only. You won't be lonely, even if the sky is falling down. Tell me honestly, would you still love My me money the don't jiggle same? jiggle, it folds. I like to see you wiggle wiggle. I sure. said those words before, but it was a lie that exists. Semangka. When I close my eyes, it's you there. Haruskah aku lantas pergi, meski cinta takkan bisa pergi. Tinggalkan semua di sini. Hoping to find a glimpse of us. Jantungku berdebar. Merasa bahagia
stuck with you. Seandainya kau tahu, ku tak ingin kau pergi, meninggalkanku sendiri bersama bayanganku. Seandainya kau tahu, aku kan selalu cinta. Jangan kau lupakan kenangan kita selama ini.